Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Mana pagi ini kita beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini kami mau dengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai, sehingga mulut hamba-Mu Tuhan pakai untuk berbicara dengan kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu yang akan Tuhan bicarakan kepada umat-Mu, dan kuasa Roh Kudus yang pimpin hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada pagi ini tema khotbah kita adalah kesetiaan dalam menjalani proses Tuhan. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat 2-4. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup Kristen bukanlah perjalanan instan. Tuhan tidak hanya tertarik membuat kita cepat berhasil, tetapi membentuk karakter kita sesuai dengan gambarannya. Proses Tuhan kadang berat, tidak nyaman, penuh pertanyaan, tetapi sangat penting supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Saudara-saudara kasih Tuhan, proses Tuhan adalah perjalanan rohani yang di mana Tuhan membentuk karakter kita, membersihkan motivasi kita, mempersiapkan kita untuk rencananya yang lebih besar daripada rencana kita sebagai manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah kita tetap setia dalam prosesnya? Maukah kita mempercayai Tuhan saat segala sesuatu belum terlihat dengan jelas? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa itu proses Tuhan? Proses Tuhan adalah rangkaian pengalaman baik suka maupun duka yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan lagi memproses untuk membentuk iman kita, membakar kekotoran rohani kita seperti emas yang mau dibakar sampai dimurnikan, menyediakan kita untuk rencananya yang benar-benar Tuhan siapkan untuk kita, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita tahu Tuhan lagi sedang memproses kita? Yaitu pertama, ada waktu tunggu. Mazmur 27:14 berkata, nantikanlah Tuhan. Kedua, ada pembentukan karakter. Dicatat di Roma 5 ayat 3-5, itu apa? Ketabahan menghasilkan tahan uji. Kemudian ketiga, ada permunian motivasi. Di Yesaya 48 ayat 10. Aku telah memurnikan engkau, bukan seperti perak. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi. Emas dimurnikan dengan api yang sangat tinggi, sehingga supaya semua kotoran-kotoran yang ada dalam emas itu keluar. Begitu juga Tuhan memakai api kesulitan untuk membersihkan kesombongan, keraguan,
ketidakpercayaan, egoisme kita, supaya kita bersih, dimurnikan. Tuhan sedang proses supaya kita selalu jadi orang humble, selalu mengandalkan Dia, bukan apa yang kita kerjakan berdasarkan kita banggakan diri kita, tetapi yang kita banggakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, proses bukan hukuman, tapi latihan kasih. Seperti ayah yang mendidik anaknya. Tuhan sedang membangun masa depan kita lewat proses. Saya akan cerita bagian ini, tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami proses Tuhan. Pertama, Yusuf. Di Kejadian pasal 37 sampai 50, saudara akan baca di rumah. Proses Yusuf, pertama dapat mimpi. Ditolak saudaranya, dijual, difitnah, dipenjarakan. Lupa oleh juru minum waktu di penjara. Diangkat oleh Firaun. Nah, saudara kasih Tuhan, sebenarnya mimpi dalam 13 tahun. Tapi dalam satu hari, Tuhan bisa bekerja melalui Firaun. Mengubah nasib Yusuf yang gelap jadi terang. Mengubah nasib Yusuf yang menderita jadi berkat. Nah saudara, mimpi besar itu butuh proses. Waktu kita tidak melihat janji Tuhan tergenapi, itu bukan berarti janji Tuhan itu batal. Tapi proses sedang berlangsung. Ketika saudara berdoa, bukan Tuhan tidak menjawab saudara. Saudara tidak mau menghadapi proses. Saudara mau ingin supaya doa saudara dijawab. Tuhan lagi proses saudara. Biarkan Tuhan bekerja. Seperti Yusuf, mentaati setia, mengikuti proses Tuhan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, pelajaran ini bisa kita ambil. Tuhan memakai penderitaan Yusuf, mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin yang luar biasa. Tanpa Yusuf masuk ke sumur, tanpa Yusuf jadi budak, tanpa Yusuf masuk penjara, Yusuf tidak akan siap menjadi pemimpin Mesir. Karena Tuhan tahu bagaimana orang Mesir. Saudara-saudara kasih Tuhan. Begitu juga di tokoh Alkitab Musa. Musa berpikir dia siap memimpin pada usia 40 tahun. Tapi dia gagal. Lalu Tuhan membawa Musa ke padang gurun selama 40 tahun. Untuk membentuk Musa dengan kerendah hatian. Membentuk Musa untuk kerendah hati, ketaatan, pengandaran penuh pada Tuhan. Setelah proses itu, Musa baru dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah saudara, pelajaran ini, pelajaran proses yang panjang, bukan berarti gagal, tapi bukti bahwa Tuhan serius membentuk kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Bagaimana dengan tokoh Alkitab di Daud? Daud juga proses. Daud diurapin Samuel. Tidak langsung menjadi raja. Dikejar-kejar Saul. Sampai 15 tahun. Tinggal di Goa Abdullan. Penuh dengan ancaman. Pada akhirnya cerita dari Daud. Dia menjadi raja Israel. Nah saudara, proses ini tidak gampang. Tetapi kita taat. Dan kita taat menjalankan proses dengan setia. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, kita tidak tahu. Tapi kita terus-menerus memandang Tuhan. Kita terus-menerus menjalankan dengan taat. Walaupun kadang-kadang suka, walaupun kadang-kadang sangat suka, kadang-kadang sangat duka, tetap kita bertahan. Tetap mata hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju pada manusia, tetap tertuju pada Tuhan. Itu kesetiaan kita dalam proses. Saudara kasih Tuhan, banyak kesalahan kita tidak terima menghadapi proses Tuhan. Pertama, kita selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Bilangan 14 ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Bersungut-sungut. Ini permasalahan. Bahaya. Sungut-sungut itu memperhambatkan proses kita. Israel butuh 11 hari perjalanan ke tanah perjanjian. Tapi karena bersungut-sungut, maka Israel butuh 40 tahun menuju ke tanah perjanjian. Sebenarnya Tuhan sudah merencanakan kita jadi pemenang. Tuhan akan ubah kita dari gelap jadi terang. Tuhan ubah kita penderitaan jadi berkat. Tetapi kita tidak boleh bersungut-sungut ketika janji Tuhan belum terwujud. Kita tidak boleh sungut-sungut ketika dalam menghadapi proses dia Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut ketika kita belum mendapat apa yang kita inginkan. Tuhan tahu waktunya buat kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang paling kedua adalah kita suka sekali membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan diri membuat kita kehilangan fokus
pada pekerjaan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Ini masalah. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Tapi bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Apa kita siap untuk mengikuti Tuhan? Apakah siap kita mengikuti proses Tuhan? Apa kita setia selalu mengikuti jalan Tuhan? Itu. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kehilangan fokus. Kita menghambat pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, menyerah di tengah jalan. Banyak orang dalam proses gak kuat. Dia menyerah. Banyak yang hampir sampai garis finish, tapi menyerah sebelum mereka melihat pergenapan janji Tuhan. Seperti maraton, capek. Tidak capai finish, menyerah. Saudara, walaupun capek, walaupun lelah, tetap jalan pelan-pelan. Yang penting tetap sampai ke finish. Walaupun tidak juara pertama, walaupun juara terakhir, tetapi tetap jalankan dengan finish apa yang Tuhan sudah menetapkan kita punya jalan. Capaikan finish itu. Tidak boleh menyerah di tengah jalan. Tekun terus berjalan sama Tuhan. Biarlah nanti Tuhan yang akan membalik semua ini dalam satu hari. Membaik semua dalam keadaan kita yang suka jadi bahagia. Yang duka jadi sukacita. Semua Tuhan yang punya kedaulatan. Tuhan ingin kita tekun. Saudara-saudara kasih Tuhan. Cara praktis menghadapi proses Tuhan. Pertama, percaya sepenuh pada kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Walaupun kita belum paham, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Biarlah Tuhan lakukan. Berserah kepada Tuhan. Kedua, bangunlah kedekatan kita dengan Tuhan setiap hari. Melalui apa? Doa, baca firman Tuhan, nyanyi, menyembah kepada Tuhan pribadi. Itu membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Ketiga, belajar rendah hati dan mau diajari. Belajar untuk humble dan mau diajari oleh Tuhan. Orang-orang yang mau dibentuk, haruslah kita dikoreksi. Kita harus ditegur. Kita harus dikoreksi. Kita harus dibimbing. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Keempat, tetap setia dalam segala perkara. Terutama perkara kecil, pelayanan kecil, pekerjaan sehari-hari yang sederhana, kesetiaan dalam hal-hal tersembunyi adalah bagian dari persiapan untuk menuju kepada perkara besar. Hal-hal kecil kita harus setia. Jangan bicara hal besar. Yang kecil aja kita harus setia kepada Tuhan. Yang kelima, fokus pada karakter, bukan pada hasil. Tuhan lebih peduli siapa kita, bukan apa yang kita capai. Apakah kita sudah berubah? Apakah kita setia? Apakah kita taat? Apakah kita tetap menjadi anak Tuhan yang humble? Apakah kita dari sulit kita tetap memegang Tuhan? Apakah kita dalam keadaan duka kita tetap setia pada Tuhan? Itu Tuhan mau. Lebih peduli siapa kita daripada hasilnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Hasil itu semua akan melewati proses Tuhan. Seperti tadi kita baca, Yusuf 13 tahun, Musa 40 tahun, Daud 15 tahun. Apakah kita siap membawa dampak yang besar dalam hidup kita? Proses kita akan menjadi kesaksian untuk banyak orang melalui proses Tuhan. Jangan kita lihat orang itu hari ini berhasil. Kamu lihat di belakang dia bagaimana proses dia dengan Tuhan. Itu yang harus kita belajari. Jangan kita belajar keberhasilan dia. Jangan belajar apa yang dia capai. Belajar bagaimana dia melewati suka dan duka dalam proses bersama Tuhan. Itu yang pelajaran yang harus kita belajar. Itulah saudara, kita punya kesetiaan kepada Tuhan dengan segenap hati. Seperti yang dicatat oleh firman Tuhan, Roma 8:28. Kita tahu sekarang. Nah, kata kita tahu sekarang, baru kita tahu hari ini. Ya, berarti apa? Berarti kita sudah melewati proses semuanya. Baru kita tahu hari ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu karena kita sudah lewat proses. Kalau kita tidak lewat proses, bagaimana kita tahu? Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi tentang kupu-kupu dan kepompong. Suatu hari ada seorang anak kecil menemukan seekor kepompong yang kecil di pohon. Dia memperhatikan dengan takjub
bagaimana seekor kupu-kupu yang kecil berjuang keras untuk keluar dari kepompong itu. Kupu-kupu itu menggilat, mendorong, mencoba keluar, tapi kelihatannya sangat-sangat sulit. Anak itu merasa kasihan. Dia berpikir, kasihan sekali kasihan sekali kupu-kupu ini. Kalau aku membantu dia, pasti dia cepat bebas dan terbang. Dengan niat baik, ia mengambil gunting kecil untuk memotong sedikit kepompong itu, untuk mempercepatkan keluarnya kupu-kupu ini. Benar, kupu-kupu itu akhirnya keluar lebih cepat. Tapi anehnya, kupu-kupu itu keluar dengan tubuh bengkak dan sayapnya lemah. Bahkan ketika mencoba terbang, ia tidak bisa terbang. Semua hidup kupu-kupu itu hanya bisa melangkah di tanah. Ia tidak pernah bisa terbang. Mengapa? Karena perjuangan berat keluar dari kepompong itu sebenarnya dibutuh untuk mendorong cairan dari tubuh kupu-kupu itu ke dalam sayapnya. Tanpa perjuangan itu, sayapnya tidak akan pernah cukup kuat untuk terbang. Saudara kasih Tuhan, makna dari ilustrasi ini, Tuhan kadang membiarkan kita bergumul dalam proses supaya sayap iman kita menjadi kuat. Jika kita menghindari proses atau ingin jalan sepintas, kita tidak akan siap untuk terbang dalam rencana Tuhan yang besar. Proses berat pada hari ini, kekuatan untuk tugas yang besar untuk esok itu lebih berat. Tapi kalau kita bisa mengikuti proses, maka berapa besar pun yang harus kita hadapi, kita kuat karena kita sudah melewati proses Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Engkau mau kami belajar setia dalam segala proses. Tuhan punya maksud dan tujuan agar kita kuat untuk menghadapi kehidupan yang sekarang saat ini yang begitu sulit ini. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk mengikuti proses-Mu karena Engkau menyayangi kami. Engkau sangat mengasihi kami agar kami kuat untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi dampak yang besar. Tidak ada instan karena Tuhan mau bentuk karakter kami, bentuk kemampuan kami, jiwa kami, dan Tuhan mau kuatkan. Bapak, kami mau belajar itu semuanya, tidak dengan instan. Kami mau menjalankan proses itu, kuatkan kami, supaya kami terus bisa kuat untuk menghadapi prosesnya yang Tuhan rancangan yang baik buat kami. Supaya kita tahu apa yang Tuhan rencanakan kepada kita. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan untuk bekerja dalam segala hal untuk datang kebaikan buat kita. Terima kasih Tuhan, kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan dalam menjalani proses Tuhan adalah ketaatan. Baik dalam keadaan sulit, baik keadaan duka, tetap taat menjalankan proses. Jangan menyerah. Taati aja. Karena Tuhan punya perencanaan yang baik buat kita. Semua kita tidak mungkin tahu rancangan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita. Marilah kita setia taat, pasti suatu hari pasti indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.